Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. As'aluhu an yuhyiyana ala dhalik wa yumitana ala dhalik wa yuthabbitana ala dhalik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahabatihil kiram wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada Tarikhul Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu sejarah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang Khilafatu Abi Bakar, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita telah membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kebijakan-kebijakan yang beliau radhiyallahu anhu ambil tatkala beliau memimpin kaum muslimin. Di antara amalan-amalan besar tersebut adalah yang pertama, tanfidhu jaisi Usamah, yaitu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid menuju ke negeri Romawi. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian amalan atau kebijakan selanjutnya adalah qitalu ahli riddah, yaitu memerangi orang-orang murtad. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari fitnatur riddah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita di atas agama ini dan mengambil nyawa kita semua di atas agama ini. Kemudian amalan yang ketiga adalah jam'ul Qur'anil Karim, yaitu mengumpulkan Al-Quran Al-Karim dalam satu mushaf. Pada pertemuan kali ini biidhnillahi ta'ala kita akan membahas amalan beliau yang kedua, yaitu memerangi orang-orang murtad atau qitalu ahli riddah. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah bahas bahwasannya sebab kemurtatan Jaziratul Arab atau orang-orang Arab pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kurang lebihnya sebab utama adalah dua hal. Yang pertama adalah karena mereka mengikuti asabiyah, mengikuti fanatisme golongan, sehingga kemudian menjadikan mereka lebih memilih untuk mengikuti nabi palsu yang mana ia merupakan pemimpin dari kabilahnya, daripada mengikuti Abu Bakar As-Siddiq atau bahkan daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga kemudian mereka enggan untuk membayarkan zakat. Ini kurang lebih dua sebab utama yang menjadikan mereka murtad, keluar daripada Islam. Karena orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang enggan membayarkan zakat. Yang kedua adalah kelompok para pengikut nabi-nabi palsu. Mengapa mereka mengikuti nabi-nabi palsu tersebut? Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasannya
banyak dari para orang-orang murtad yang mengikuti nabi-nabi palsu itu mereka tahu bahwa yang benar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran agama Islam, akan tetapi disebabkan karena fanatisme golongan membuat mereka lebih memilih untuk mengikuti petinggi mereka, pemimpin kaum mereka yang merupakan nabi palsu daripada mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih ada 4 orang yang terkenal sebagai nabi palsu yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah Musailamah bin Habib Al-Kadzab, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, Al-Aswad Al-Unsi, dan juga Sajah bintul Harith At-Tamimiyah. Para pengikut Musailamah Al-Kadzab, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya kita itu tahu kalau Musailamah itu sebenarnya bukan nabi, dan kita itu tahu bahwa yang benar adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran yang beliau bawa. Akan tetapi mereka mengatakan kadzibu Rabi'ah ahabbu ilaina min sadiqi Mudar. Pendusta dari kabilah Rabi'ah, kabilahnya Musailamah, itu lebih kami cintai daripada orang yang benar dari kabilah Mudar, kabilahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanatisme golongan inilah yang menyebabkan mereka murtad, keluar daripada Islam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berada di padang Arafah, tatkala beliau berkhutbah di hadapan 124.000 lebih sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ala wa inna la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, keutamaan bagi orang non-Arab atas Arab, kecuali dengan ketakwaan. La lil aswad walal ahmar walal ahmar alal aswad. Tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit hitam atas kulit merah, begitu pula sebaliknya. Tidak ada keutamaan bagi orang yang berkulit merah atas kulit hitam. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Maka inilah fanatisme golongan yang menyebabkan mereka, orang-orang di Jaziratul Arab, kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Nasallallahu salamat wal afiyah. Aibati fillah azallahu wa iyyakum. Tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, kemudian orang-orang di Jaziratul Arab murtad, kecuali para penduduk Makkah, Madinah, dan Taif dari orang-orang Thaqif. Bangsa Arab atau kaum muslimin di Jaziratul Arab berada di ambang bahaya karena jumlah mereka semakin sedikit disebabkan banyak dari mereka yang kemudian keluar dari Islam. Sedangkan pada saat itu yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukanlah memerangi orang-orang murtad, mengirimkan pasukan untuk memerangi orang-orang murtad, bukan. Akan tetapi yang pertama kali dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu adalah tanfidhu jaisi Usamah, yaitu mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid. Bayangkan, keamanan negeri sedang kacau balau, orang-orang banyak yang murtad keluar dari Islam. Yang pertama beliau lakukan adalah mengirimkan pasukan Usamah, sehingga kemudian jumlah pasukan kaum muslimin yang berada di Madinah semakin sedikit, sehingga mereka di dalam ancaman, ditakutkan suatu saat secara tiba-tiba kemudian pasukan orang-orang murtad ini akan menyerbu Madinah, menyerang kaum muslimin di Madinah. Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
kemudian memilih kurang lebih 6 orang untuk menjaga kota Madinah, untuk berjaga-jaga di sekitar atau di penjuru-penjuru kota Madinah. Beliau radhiyallahu anhu menjadikan mereka berenam pemimpin-pemimpin pasukan yang menjaga penjuru-penjuru kota Madinah. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair ibn al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kemudian tatkala ada kabar buruk yang mengancam keamanan kota Madinah, beliau akan segera mendapatkan kabar tersebut dari ke-6 penjaga-penjaga tersebut. Beliau bisa berjaga-jaga apabila ada kabar buruk atau serangan yang mengancam keamanan kota Madinah, beliau bisa segera mengantisipasi ancaman tersebut. Kemudian datanglah beberapa orang dari beberapa kabilah yang secara terang-terangan menyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa mereka enggan untuk membayarkan zakat. Mengapa? Karena mereka menganggap firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari harta mereka, khudh min amwalihim sadaqatan, sedekah yang berupa zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka dengan harta tersebut. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu wahai Muhammad itu menjadi ketenangan untuk mereka. Maka beberapa dari kabilah tersebut mereka menganggap bahwasannya yang doanya menjadi ketenangan bagi mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, doa Abu Bakar, doa pemimpin-pemimpin yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang menjadi penenang untuk mereka, sehingga kemudian tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayarkan zakat. Ini yang mereka pahami, sehingga kemudian menyebabkan mereka enggan untuk membayarkan zakat. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menepis anggapan mereka dan mengatakan bahwasannya, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Sungguh demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Di potongan ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ketika di luar bulan-bulan haram, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir dimanapun mereka berada, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan fa in tabu, akan tetapi tatkala mereka bertaubat, wa aqamus salata wa atawuz zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah mereka. Maka salat dan zakat adalah dua hal yang tidak akan terpisahkan, sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Habati fillah azza wa iyyakum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk berdiskusi dengan beliau supaya beliau mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, keputusan beliau untuk memerangi orang-orang yang enggan untuk membayarkan zakat. Umar mengatakan, "Ya Khalifata Rasulillah, apa dasar engkau untuk memerangi orang-orang yang enggan membayarkan zakat? Padahal Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Kata Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Fa in qaluha, apabila mereka telah mengatakan hal tersebut, mereka telah menyatakan persaksian tersebut, kata Nabi SAW, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka telah aman harta dan juga jiwa mereka illa bihaqqiha atau illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak di dalam Islam. Abu Bakar pun kemudian menjawab pernyataan Umar, menanggapi pernyataan Umar radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakat fa inna az-zakat haqqun lil mal. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa bihaqqiha. Sungguh demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat, karena zakat adalah hak di dalam Islam, hak harta di dalam Islam. Dan Nabi SAW mengatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan hak di dalam Islam tersebut. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan dada Umar agar mengetahui kebenaran bahwasannya inilah yang benar. Orang-orang yang enggan untuk membayarkan zakat, mereka berhak untuk diperangi sampai kemudian mereka tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hibati fillah azza wa iyyakum. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan tidak akan pernah terpisahkan dari salat maupun dari rukun Islam yang lainnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, bunyal islamu ala khams, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait atau hajjil bait wa shaumi ramadan. Nabi SAW mengatakan agama Islam ini didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Berikutnya berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan yang terakhir adalah melakukan ibadah haji. Ini adalah rukun-rukun Islam, sehingga berhak bagi sebuah negeri kaum muslimin, sebuah khilafah Islamiyah, tatkala mendapati orang-orang yang enggan membayarkan zakat, menyangka bahwasanya zakat bukanlah kewajiban di dalam agama Islam, akan tetapi merupakan upeti atau pajak yang harus dibayarkan kepada Nabi SAW, sehingga tidak perlu untuk dibayarkan kepada selain Nabi SAW, mereka berhak untuk diperangi. Kemudian ahibati fillah azza wa iyyakum, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah berdiskusi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai kemudian Umar
mendapatkan keyakinan bahwasanya kebenaran adalah keputusan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kemudian naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah beliau kepada kaum muslimin. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya yang diantara isi dari khutbah beliau adalah beliau mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasannya dahulu mereka berada di atas jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan ajaran kebenaran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian mereka menjadi bersaudara di dalam agama Islam ini, dan mereka pun mendapati keberkahan dalam mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kemudian mengatakan, inna min haulikum minal arab mana'u syatahum wa ba'irahum wa lam yakunu fi dinihim wa in raja'u ilaih azhada minhum yawmahum hadha wa lam takunu fi dinikum aqwa minkum yawmakum hadha ala ma qad taqaddama min barakati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara orang-orang Arab yang mereka enggan untuk membayarkan zakat mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal sebelumnya mereka itu berada di atas agama yang buruk. Laisu ala syai', mereka berada di atas apapun, tidak berada di atas kebenaran apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, dan seandainya mereka kembali kepada agama mereka yang dulu, itu tidak lebih baik daripada apa yang telah mereka dapatkan dari mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sebelumnya saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bersaudara, sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku akan memerangi mereka sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan janjinya, sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menampakkan kepada kita siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kejahilan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepemimpinan bumi ini kepada ia yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh kepada kalian untuk menjadikan mereka khalifah, pemimpin di bumi ini. Kemudian beliau turun dari mimbar. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Qatadah, Al-Hasan rahimahumullah, mereka mengatakan bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Islam ini, dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lebih baik, yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mencintai mereka. Para ahli tafsir mengatakan maksud dari ayat tersebut adalah
Abu Bakar wa ashabuhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabatnya yang mana mereka memerangi orang-orang murtad. Hibadi fillah azallahu wa iyyakum. Kabilah-kabilah yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih mereka terbagi ke dalam 7 kabilah atau ke dalam 7 kelompok. Mereka adalah kabilah Asad, kabilah Ghatafan, dan kabilah Tayyi. Mereka semua murtad karena mengikuti nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Kabilah Kindah yang dipimpin oleh Al-Ash'ath bin Qais al-Kindi. Kabilah Madhij yang dipimpin oleh Al-Aswad al-Unsi. Kabilah Rabi'ah yang dipimpin Al-Ma'rur ibn Nu'man. Kabilah Banu Hanifah yang dipimpin oleh Musailamah bin Habib Al-Hanafi Al-Kadzab. Kabilah Sulaim yang dipimpin oleh Anas bin Abdi Yalil, dan juga kabilah Banu Tamim yang mengikuti Sajah bintul Harith At-Tamimiyah. Kemudian pada bulan Jumadal Akhirah di tahun 11 Hijriyah, kurang lebih 2 atau 3 bulan setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar dari Madinah untuk memerangi orang-orang murtad. Beliau memulai dengan kabilah Abs, Bani Murrah wa Dzubyan, dan juga beberapa dari kabilah Bani Kinanah yang merupakan pengikut dari Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Tulaihah tidak keluar seorang diri, tidak keluar memimpin orang-orang murtad langsung, akan tetapi ia mengirimkan putranya yang bernama Hibal ibnu Khuwailid untuk memimpin pasukan orang-orang murtad kabilah Bani Abs, Murrah, dan Dzubyan untuk berperang melawan pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi Hibal kemudian terbunuh. Walillahil hamd, pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan tersebut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadikan pemimpin pasukan, panglima pasukan dipimpin oleh 3 bersaudara dari kabilah Muzainah. Mereka adalah An-Nu'man ibn Muqarrin al-Muzani, Abdullah bin Muqarrin al-Muzani, dan Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani. Berperanglah mereka melawan kabilah-kabilah tersebut, orang-orang murtad tersebut, dan bihamdillahi ta'ala mereka mendapatkan kemenangan dalam perang tersebut. Setelah peperangan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian beranjak pergi melanjutkan peperangan melawan orang-orang murtad yang lainnya, dan beliau radhiyallahu anhu keluar seorang diri, keluar dengan diri beliau sendiri memimpin kaum muslimin. Beliau keluar menuju sebuah tempat yang disebut Dzil Qissah. Di tempat tersebutlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian membuat perencanaan membagi pasukan kaum muslimin menjadi kurang lebih 11 pasukan yang kemudian masing-masing akan berjalan mengikuti rute yang telah beliau radhiyallahu anhu gariskan, memerangi kabilah-kabilah di Jaziratul Arab yang keluar daripada Islam, yang murtad keluar daripada Islam. Sudah masuk waktu Isya. Tapi nanti selepas Isya biidznillah taala kita lanjutkan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ahibati fillah, azza wa iyyakum. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhasil mengalahkan orang-orang murtad dari kabilah Bani Abbas, Murrah, Dzubyan dan beberapa dari Bani Kinanah, beliau radhiyallahu anhu kemudian kembali ke Madinah. Dan setelah itu tibalah pasukan Usamah bin Zaid kembali dari daerah Romawi, dari negeri Balqa, membawa kabar gembira dengan kemenangan oleh pasukan kaum muslimin yang ia pimpin, Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Usamah dan pasukannya untuk istirahat terlebih dahulu. Jangan ikut untuk memerangi orang-orang murtad, karena kalian baru saja datang dari negeri Romawi, baru selesai perang, maka silakan kalian rebahkan dulu punggung kalian, lurusin dulu punggungnya, silakan. Kalian istirahat, aku bersama dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya yang akan melanjutkan perjuangan untuk melawan orang-orang murtad ini. Kemudian berjalanlah beliau ke sebuah tempat yang disebut Dzil Qissah. Dan di tempat tersebutlah kemudian beliau membagi pasukan kaum muslimin menjadi 11 pasukan. Pada awalnya beliau sendirilah yang ingin memimpin pasukan tersebut. Kemudian beliau berjalan bersama mereka untuk memerangi orang-orang murtad. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian menyarankan kepada beliau untuk tetap tinggal di Madinah, agar kalau nanti seandainya beliau ikut berperang melawan kaum muslimin dan beliau terbunuh, kaum muslimin akan kembali kacau balau seperti saat mereka kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyarankan Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap tinggal di Madinah dan membiarkan pasukan kaum muslimin keluar memerangi orang-orang murtad bersama dengan panglima-panglima mereka. Pada akhirnya beliau pun mengikuti saran dari Ali bin Abi Thalib dan beliau kemudian membagi pasukan kaum muslimin menjadi 11 pasukan. Pasukan yang pertama dan yang paling utama adalah pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan Khalid ibn al-Walid dan pasukannya untuk berjalan memerangi Tulaihah bin Khuwailid. Kalau sudah selesai melawan pasukan Tulaihah, maka silakan melanjutkan perjalanan untuk memerangi Malik bin Nuwairah. Pasukan yang kedua adalah pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahl, dan ia diperintahkan untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Pasukan yang ketiga dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah dan diperintahkan untuk memerangi Musailamah, berikutnya menuju perkampungan Bani Qudha'ah. Yang keempat adalah pasukan yang dipimpin oleh Muhajir bin Abi Umayyah dan diperintahkan untuk memerangi pasukannya Al-Aswad Al-Unsi dan kemudian melanjutkan perjalanan untuk memerangi Qais ibn Makshuh. Karena Al-Aswad Al-Unsi, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas, dia telah terbunuh oleh istrinya sendiri yang merupakan mantan istri dari Syahr ibn Badham, orang yang dahulu dipercaya oleh Nabi SAW sebagai gubernur, sebagai perwakilan Nabi SAW di negeri Yaman sepeninggal ayahnya, yaitu Badham. Kan tapi kemudian Al-Aswad Al-Unsi membunuh Syahr bin Badham dan mempersunting istrinya. Kemudian istrinya bekerja sama dengan Fairuz Ad-Dailami untuk membunuh Al-Aswad Al-Unsi. Akan tapi Qais bin Makshuh, salah satu dari pengikut Al-Aswad Al-Unsi, keluar dari pasukannya Fairuz Ad-Dailami, sehingga kemudian
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun mengirim pasukan yang dipimpin oleh Muhajir bin Abi Umayyah untuk memerangi mereka. Pasukan yang kelima dipimpin oleh Khalid bin Sa'id ibn al-As. Mereka diperintahkan untuk berjalan menuju Masyarifis Syam, ke daerah-daerah tinggi di negeri Syam. Kemudian yang keenam adalah pasukan dipimpin oleh Amr bin al-As. Diperintahkan untuk berjalan menuju Quda'ah, Wadi'ah dan Harith, memerangi mereka semua. Yang ketujuh adalah pasukan dipimpin Hudzaifah bin Mihsan untuk memerangi penduduk Daba. Yang kedelapan Arfajah bin Harthamah diperintahkan untuk memerangi Mahrah. Yang kesembilan Tarifah bin Hajiz diperintahkan untuk memerangi Bani Sulaim dan juga Bani Hawazin. Yang ke-10 Suwaid bin Muqarrin diperintahkan untuk memerangi Tuhamatul Yaman. Dan yang terakhir yang ke-11 Al-Ala Al-Hadrami diperintahkan untuk memerangi orang-orang Bahrain. Sehingga kemudian berjalanlah 11 pasukan tersebut di bawah kepemimpinan panglima masing-masing untuk memerangi orang-orang murtad. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadikan panglima tertinggi pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, seorang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'ma abdullahi wa akhul ashirah Khalid ibn al-Walid, sayfun min suyufillah, sallahu Allahu azza wa jalla 'alal kuffari wal munafiqin. Hamba Allah yang paling nikmat, yang paling baik adalah Khalid ibn al-Walid. Mengapa? Ia merupakan salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala hunuskan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sehingga kemudian Khalid ibn al-Walid dijuluki dengan sebutan Saifullah al-Maslul. Khalid ibn al-Walid Abu Sulaiman radhiyallahu anhu. Ibadi fillah azallahu wa iyyakum. Mungkin kita tidak akan membahas satu persatu peperangan yang dilakukan atau peperangan yang terjadi antara masing-masing pasukan kaum muslimin dengan orang-orang murtad yang mereka hadapi, karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Akan tetapi mungkin kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari beberapa kisah yang terkenal dari peperangan-peperangan tersebut. Di antaranya adalah peperangan Buzakhah, Ma'rakat Buzakhah, antara pasukan Khalid ibn al-Walid melawan pasukan Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Hibatu fillah azallahu iyyakum. Setelah putra dari Tulaihah bin Khuwailid dikalahkan oleh pasukan Abu Bakar yang dipimpin oleh 3 bersaudara dari kabilah Muzainah, Tulaihah bin Khuwailid kemudian kabur, berkumpul bersama dengan pengikut-pengikutnya untuk kembali menyatukan kekuatan memerangi pasukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berjalanlah Khalid ibn al-Walid bersama dengan pasukan beliau menuju sebuah tempat milik kabilah Bani Tayyi yang disebut dengan Buzakhah, sumber air milik kabilah Bani Tayyi. Dan di tempat inilah kemudian terjadi pertempuran antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid melawan pasukan murtad yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Hibati fillah azallahu wa iyyakum. Tempat tersebut berada di daerah Najd, dan peperangan pun tidak dapat terelakkan antara kedua pasukan. Kemudian pada akhirnya kemenangan berhasil diraih oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid
Ibnul Walid dan akhir dari hayat Tulaihah bin Khuwailid, beliau kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali memeluk agama Islam dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin, sehingga pada waktu berikutnya beliau mengikuti peperangan Qadisiyah dan juga peperangan Nahawan, dan beliau berakhir dengan syahid, mati secara syahid pada peperangan Nahawan. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi radhiyallahu anhu. Berikutnya adalah Ma'rakat al-Yamamah, perang Yamamah yang terjadi antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Habibati fillah azallahu wa iyyakum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada awalnya mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal untuk melawan Musailamah al-Kadzdzab. Akan tetapi kemudian Ikrimah mendapati kekalahan. Ikrimah kalah melawan pasukan Musailamah al-Kadzdzab, sehingga kemudian Ikrimah menanti pasukan bantuan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Setelah Khalid ibn Walid selesai dari Buzakhah, setelah selesai memerangi Tulaihah bin Khuwailid, selanjutnya beliau melanjutkan perjalanan ke negeri Yamamah, perkampungan Bani Hanifah, yang di sana terdapat Musailamah dan para pengikutnya dari orang-orang yang murtad. Tatkala Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu di tengah perjalanan dan sampailah kabar tersebut kepada Musailamah al-Kadzdzab, pasukan kaum muslimin yang hendak menyerang Yamamah. Sampai pula kabar kepada Musailamah nabi palsu yang lain, yaitu Sajah bintu Al-Harith dari kabilah Taghlib. Sajah bintul Harith mengaku sebagai seorang nabi, kemudian ingin memerangi nabi palsu yang lainnya, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, karena masing-masing menginginkan kekuasaan. Masing-masing menginginkan kekuasaan, bahkan termasuk Sajah, seorang perempuan pun menginginkan kekuasaan. Musailamah pun demikian. Sebelumnya, sedikit mundur ke belakang, pada saat Amul Wufud, pada tahun Nabi SAW didatangi oleh para utusan-utusan dari kabilah-kabilah, di antara kabilah yang mengutus utusan untuk mendatangi Nabi SAW menyatakan keislaman adalah kabilah Banu Hanifah, kabilahnya Musailamah. Dan yang datang adalah Musailamah sendiri dengan kawannya, dengan yang lainnya. Musailamah kemudian mengatakan kepada Nabi SAW bahwa ia akan masuk agama Islam, mengikuti Nabi SAW dengan satu syarat, yaitu apabila Nabi SAW memberikan kepemimpinan beliau sepeninggal beliau nanti kepada Musailamah. Kalau Nabi SAW mau menyetujui persyaratan tersebut, Musailamah pun akan masuk Islam, mengikuti Nabi SAW. Akan tetapi, innal arda lillah yarithuha may yasha. Bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Nabi SAW pun menolak syarat tersebut, sehingga kemudian Musailamah justru mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa di antara sebab orang-orang mengikuti Musailamah adalah karena fanatisme golongan. Mereka mengatakan seorang pendusta dari kabilah Rabi'ah, kabilahnya Musailamah, itu lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari kabilah Mudar, kabilah yang darinya Nabi SAW.
Kembali kepada perang Yamamah. Sebelum perang Yamamah terjadi, hibati fillah azallahu wa iyyakum, Musailamah mendapati kabar bahwa nabi palsu yang lainnya, Sajah bintul Harith dari kabilah Taghlib, ingin memerangi mereka. Dan sebelumnya Sajah telah mendapatkan pengikut atau bala bantuan dari kabilah Bani Tamim. Dari kabilah Bani Tamim, karena orang-orang dari Bani Tamim mereka terpecah menjadi 3 golongan yang mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua golongan yang mengikuti Sajah, dan yang ketiga golongan yang ragu-ragu mau mengikuti siapa, lihat nanti. Maka di antara dari kabilah Bani Tamim banyak yang mengikuti Sajah. Berjalanlah Sajah bersama dengan pasukannya, di antaranya pasukan bantuan dari Bani Tamim, untuk memerangi Musailamah, untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih luas. Habibtu fillah azza wa iyyakum, Musailamah tatkala mendengar kabar tersebut, dia berpikir, jangan sampai saya diserang oleh 2 pasukan dari kubu yang berbeda. Saya diserbu oleh pasukannya Abu Bakar, saya juga akan diserbu oleh pasukannya Sajah. Maka sebelum itu terjadi, ia ingin membuat makar. Ia mengundang Sajah terlebih dahulu dan ingin berbicara 4 mata dengan Sajah. Pada intinya dia ingin mempersunting Sajah, karena Sajah merupakan perempuan, supaya dia dapat pasukan tambahan dari pasukannya Sajah. Kalau Musailamah berhasil menikahi Sajah, maka dia akan mendapatkan kekuatan tambahan untuk memerangi pasukannya Khalid, untuk memerangi pasukannya Abu Bakar As-Siddiq, pasukan kaum muslimin. Maka benarlah kemudian mereka menikah. Nabi palsu dengan nabi palsu, Musailamah dengan Sajah. Masing-masing mengaku nabi, tapi masing-masing mengakui bahwa mereka adalah nabi palsu. Karena apa? Sajah tatkala berbicara 4 mata dengan Musailamah mengatakan, kamu kan ngaku nabi, coba kamu dapat wahyu apa dari Allah? Kata Musailamah. Kata Sajah, masa perempuan duluan? Laki-laki yang duluan, coba kamu dapat firman apa dari Allah? Maka mulailah Musailamah mengeluarkan firman-firman palsunya, mengeluarkan wangsit-wangsitnya. Dan isi dari wangsit-wangsit yang disampaikan kurang lebih berbicara seputar hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tentang selangkangan saja yang dibicarakan atau wahyu yang didapatkan oleh Musailamah. Sehingga kemudian ini berdua masing-masing mengetahui bahwa ini memang nabi palsu. Sajah mengakui Musailamah nabi palsu, Musailamah pun tahu bahwa Sajah itu nabi palsu. Mereka pun tahu sebenarnya bahwa yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena hal-hal itulah, karena fanatisme golongan dan lain sebagainya, sehingga kemudian membuat mereka enggan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Sajah pada akhir hayatnya ia pun bertaubat dan masuk Islam, sehingga kemudian keislamannya semakin baik dan meninggal di atas keislaman. Dia selamat seperti Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi yang juga selamat kembali kepada jalan kebenaran, jalan Islam. Berbeda dengan Musailamah. Habibati fillah wa iyyakum, berperanglah antara pasukan Musailamah yang telah mendapatkan bala bantuan, sehingga kemudian jumlah mereka begitu banyak. Kurang lebih ada 30.000 pasukan orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab.
melawan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid yang jumlah mereka kurang lebih 13.000 pasukan. 13.000 melawan 30.000, afwan, 40.000. 13.000 melawan 40.000. Dan begitulah seperti biasanya pasukan kaum muslimin di dalam setiap peperangan melawan orang-orang kufar, selalu jumlah mereka lebih sedikit daripada jumlah pasukan orang-orang kufar. Selalu demikian. Dari pertama kali saat perang Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya sampai perang Yamamah pun pasukan kaum muslimin jumlah mereka lebih sedikit dari jumlah orang-orang murtad. Di mana pasukan kaum muslimin berjumlah 13.000 sedangkan pasukan orang-orang murtad berjumlah 40.000 pasukan. Sampailah Khalid ibn al-Walid dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya bertemu dengan pasukan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka berkumpul di di daerah Yamamah dan terjadi peperangan antara mereka dengan orang-orang murtad di daerah tersebut. Yamamah disebut juga dengan Aqraba, sebuah daerah kalau saat ini mungkin di daerah utara dari Saudi Arabia, wilayah Yamamah. Terjadilah peperangan tersebut, peperangan Yamamah di daerah Yamamah atau yang disebut juga dengan daerah Aqraba, antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan kufar. Di negeri Yamamah tersebut, pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Musailamah, sehingga terbunuh dari pasukan Musailamah kurang lebih 7.000 orang. 7.000 orang terbunuh. Pasukan Musailamah kemudian kabur dan bersembunyi di sebuah tempat, di sebuah kebun yang disebut dengan Hadiqatul Maut atau Hadaiqul Maut. Selanjutnya kebun tersebut disebut Hadaiqul Maut. Karena di kebun tersebut mereka bersembunyi, mereka berlindung, dan itu merupakan kebun yang sangat kuat untuk tempat mereka berlindung. Pasukan Musailamah yang lainnya, pasukan kaum muslimin pun kemudian mengepung kebun tersebut dan berusaha untuk masuk ke dalam wilayah kebun itu untuk menyerbu orang-orang murtad yang dipimpin oleh Musailamah. Akan tetapi mereka mendapatkan kesulitan sampai kemudian muncullah salah satu pahlawan dari pahlawan Islam. Beliau adalah Al-Bara ibn Malik. Al-Bara ibn Malik melemparkan diri beliau ke benteng pertahanan kebun tersebut dan berhasil membunuh para penjaga yang ada di benteng dan kemudian membukakan pintu gerbang untuk kaum muslimin memasuki wilayah kebun tersebut. Sehingga kemudian pasukan kaum muslimin masuk dan berhasil mengalahkan pasukan Musailamah, sehingga terbunuh dari pasukan Musailamah kurang lebih 7.000 pasukan lainnya. Jadi dari 40.000 pasukan Musailamah terbunuh 14.000. 7.000 pada saat peperangan di Yamamah, 7.000 lainnya terbunuh dalam benteng tersebut yang kemudian disebut dengan Hadiqatul Maut, yaitu kebun kematian. Ahibati fillah azza wa iyyakum, Musailamah di akhir peperangan tersebut, di akhir peperangan Yamamah di Hadiqatul Maut, pada akhir hayatnya ia dibunuh oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Wahsy bin Harb. Kalau teman-teman masih ingat, Wahsy bin Harb adalah orang yang pada saat perang Uhud ia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib.
Dan Wahsy berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Musailamah seorang diri sebagai bentuk kafarah untuk apa yang telah ia perbuat dengan membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia ingin mencari kafarat, penggugur atau pembalasan dosa yang telah ia perbuat dahulu dengan membunuh Hamzah. Ia ingin menjadikan Musailamah sebagai kafarat dengan ia membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dan pada akhirnya bihamdillahi ta'ala Wahsy bin Harb berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab, dan peperangan kaum muslimin pun, peperangan Yamamah tersebut pun berakhir dengan kemenangan untuk kaum muslimin. Akan tetapi banyak di antara pasukan-pasukan kaum muslimin yang merupakan al-qurra, para ahli Al-Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran yang terbunuh, yang gugur dalam peperangan Yamamah, sehingga kemudian menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi kaum muslimin, terutama dengan terbunuhnya para al-qurra, para ahli Al-Quran. Di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sehingga hal tersebut kemudian menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengambil kebijakan beliau yang ketiga, yaitu untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Haibati fillah azallahu wa iyyakum. Demikianlah akhir daripada perang Yamamah dan juga dari peperangan melawan orang-orang murtad, yang mana kaum muslimin dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemenangan, sehingga kemudian banyak dari kabilah-kabilah yang tadinya murtad kemudian kembali memeluk agama Islam, termasuk pemimpin-pemimpin mereka, di antaranya Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dan juga Sajah bintul Harith dari kabilah Taghlib. Banyak dari kaum muslimin yang sebelumnya murtad kemudian kembali kepada agama Islam, sebagian yang lain kemudian mati di dalam peperangan melawan kaum muslimin, dan rasa aman pun kembali didapatkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua di atas Islam, memberikan istiqamah, ketetapan kepada kita semua di atas Islam, dan juga mencabut nyawa kita semua di atas keislaman. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.